Pemirsa Garuda TV Lampung 8 kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Alfi Sahrin, inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan 75 keluarga dengan jumlah jiwa 255 calon transmigran ke Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Para calon transmigran diberangkatkan dari Balai Kratun Komplek Pemprov Lampung oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga pada hari ini Selasa 16 Desember 2025. Para calon transmigran yang diberangkatkan tersebut berasal dari berbagai provinsi, yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Pelepasan juga dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan telekonferensi. Pelepasan kemarin, Lampung memberangkatkan 10 kepala keluarga, terdiri dari 33 jiwa, DKI Jakarta 5 kepala keluarga dengan 25 jiwa, Banten 15 kepala keluarga dengan 27 jiwa, dan Jawa Barat 15 kepala keluarga dengan 43 jiwa. Total dari 4 daerah ini mencapai 45 kepala keluarga dengan 159 jiwa. Sementara itu Jawa Tengah ada 19 kepala keluarga dengan 73 jiwa. Dan Jawa Timur 16 kepala keluarga dengan 66 jiwa. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maulandi memastikan peserta program transmigrasi tahun 2025 akan mendapat lahan hingga 2 hektar. Beserta rumah yang nantinya bersertifikat hak milik, dan uang tunai dan peralatan bertani. Program ini bagian dari upaya pemerintah dalam mendistribusikan penduduk untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 1 tahun diberikan per bulan jaduk atau 1 pangan. Per bulan diberikan. Kemudian selama 5 tahun akan dibina dan dimonitoring agar mereka nanti setelah 5 tahun bisa hidup mandiri, bisa berkembang ekonominya. Kalau teman-teman mau ikut transmigrasi, saya ini Pak, ada bantuan jomblo juga bisa ikut. Ada bantuan alat untuk pertanian. Bantuan alat juga alat pertanian, kemudian alat untuk pengolahan hasil itu kita berikan. Nanti secara teknis kita akan melakukan komunikasi kira-kira potensi apa yang berkembang di kawasan transmigrasi. Mereka butuh apa, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sangat mendukung program kemitraan tebu yang diadakan Sugar Group Companies SGC. Selain bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kemitraan tersebut juga mendukung suksesnya program pemerintah mempercepat hilirisasi tanaman tebu dalam rangka swasembada gula. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah, Roni Witono, saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu yang diadakan SGC di Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Abung, Lampung Tengah, mengatakan kemitraan tersebut mempercepat hilirisasi tanaman tebu. Tentu Pemkab sangat mendukung program kemitraan tebu antara SGC dan petani ini. Menurut Roni, dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian belum lama ini, Provinsi Lampung mendapat tambahan kuota 20.000 hektar tanaman tebu untuk mempercepat hilirisasi tebu dalam rangka program swasembada gula yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Dari tambahan 20.000 hektar, tambahan kuota untuk Provinsi Lampung, Lampung Tengah mendapat kuota 6.000 hektar. Sehingga total untuk Lampung menjadi 31.000 hektar karena kuota sebelumnya 11.000 hektar. Roni Witono menjelaskan Presiden ingin ada percepatan program swasembada gula. Presiden ingin solusi kekurangan kebutuhan gula bukan dengan impor, tetapi harus dengan produksi dari dalam negeri. Maka harus ada percepatan hilirisasi tanaman tebu. Roni juga menjelaskan program kemitraan adalah cara terbaik. Kemitraan harus menguntungkan kedua belah pihak, harus berlaku secara setara.
Sementara itu, Camat Buminabung, Darif Ansori, mengatakan sudah saatnya warga Buminabung menghasilkan produk pertanian yang harganya stabil, yaitu dengan menanam tebu. Dengan menanam tebu, kesejahteraan petani bisa meningkat karena harganya stabil. Selain menawarkan kemitraan tebu, SGC juga menawarkan kuliah gratis bagi putra-putri terbaik Lampung untuk mendapat pendidikan secara gratis di 2 politeknik milik SGC. Menurut Purwatili, pihaknya mengundang putra-putri petani mitra untuk mendaftar di politeknik yang dimiliki SGC. Bisa yang di Lampung Tengah atau di Tulang Bawang Barat. Selama pendidikan, kata Purwatili, tidak ada pungutan biaya sama sekali. Peserta didik mendapat makan 3 kali dan tersedia asrama, dan setelah lulus langsung bekerja di SGC. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung terus melakukan langkah-langkah strategis guna mewujudkan Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032 bersama Provinsi Banten. Salah satunya menjemput dukungan pemerintah pusat dengan kunjungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Senin kemarin. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Riagus Ria, mengatakan pihaknya telah lama menjalin komunikasi dengan Kemenpora, namun baru kali ini kunjungan resmi dapat terlaksana. Dalam pertemuan tersebut, KONI Lampung meminta arahan, masukan, serta dukungan Kemenpora terkait pengembangan olahraga di Provinsi Lampung. Kunjungan tersebut membahas pencalonan Lampung bersama Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON 2032, sekaligus peluang dukungan fasilitas olahraga dari pemerintah pusat. Menurutnya, diskusi berlangsung cukup luas, mulai dari olahraga elit, pembibitan atlet hingga sarana dan prasarana olahraga. Untuk jangka pendek, KONI Lampung mendorong adanya dukungan fasilitas penunjang seperti alat-alat cabang olahraga, tempat latihan serta lapangan olahraga, termasuk lapangan sepak bola. Jelas Ria. Bantuan yang sifatnya ringan seperti alat-alat olahraga dan fasilitas latihan sangat terbuka peluangnya. Dalam pertemuan tersebut juga muncul wacana pembangunan kawasan olahraga terpadu seluas sekitar 500 hektar yang merupakan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia kepada Kemenpora. KONI Lampung secara terbuka menawarkan Provinsi Lampung sebagai salah satu opsi lokasi pembangunan kawasan tersebut. Rombongan KONI Lampung diterima oleh sejumlah pejabat Kemenpora, yakni Bambang Siswanto dari bidang pembibitan atlet, Antoni selaku asisten Deputi 3 olahraga elit, serta Bayu dari bidang sarana dan prasarana olahraga. Ditegaskan Ria, kunjungan KONI Lampung ke Kemenpora RI diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat dukungan pusat, baik dalam pencalonan tuan rumah PON 2032 maupun pemenuhan fasilitas olahraga yang dibutuhkan untuk pembinaan prestasi atlet di Provinsi Lampung. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan prestasi membanggakan di berbagai sektor pembangunan. Yang paling menonjol adalah pembangunan peningkatan jalan, pembangunan sektor perumahan, dan pembangunan di bidang kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Peningkatan layanan publik juga terlihat nyata dan terukur. Sepanjang tahun 2025, untuk sektor pembangunan infrastruktur jalan, tercatat 72,258 km di 53 ruas pada 17 kecamatan. Dari total tersebut, lebih dari 33 km telah rampung diperbaiki. Di 12 ruas jalan strategis, upaya masif ini membuahkan hasil signifikan dan terukur. Menurut Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, tingkat kemantapan jalan pada 2024 berada di angka 54,97%. Setelah berbagai perbaikan, tahun 2025 meningkat menjadi 60,96%. Tak hanya infrastruktur jalan, sektor perumahan juga menjadi prioritas yang ditangani dengan serius.
Pemkab Lampung Selatan berhasil memperbaiki 465 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah, kolaborasi apik dengan wanita filantropi Indonesia, dan dukungan dana desa turut nambah 221 unit rumah layak huni yang telah selesai dibangun, mencerminkan efektivitas kerjasama lintas sektor. Di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kata Bupati Egy, Lampung Selatan memperoleh prestasi membanggakan dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan data SSGI 2024. Prevalensi stunting tercatat 10,4%, menempatkan Lampung Selatan sebagai daerah dengan angka terendah seprovinsi Lampung. Peningkatan layanan publik juga terlihat nyata dan terukur. Kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 97,90%. Sementara layanan administrasi kependudukan kini dapat diakses di seluruh 17 kecamatan. Atas peningkatan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSUD Bob Bazar menyabet predikat sangat baik dari Kementerian Panrab, sebuah pengakuan atas standar pelayanan yang tinggi. Rentetan prestasi ini melengkapi daftar penghargaan bergengsi yang diterima Pemkab Lampung Selatan, di antaranya Excellent Tourism and Food Sustainability Integration dari Kita Awards 2025 Garuda TV, peringkat 3 besar terbaik se-Lampung pada survei kepuasan publik 2025 Grade A, WTP ke-9 berturut-turut dari BPKRI, Stand Renovate Aplikasi Otonomi Expo, penghargaan pada peringkat Hari Keluarga Nasional ke-32 tingkat provinsi, penghargaan Strengthening of Social Forestry SSF dari Kementerian Kehutanan, Adi Praja Satwa, Suwaka Madya, Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, Pimpinan Daerah Award 2025 Inews TV. Menurut Bupati Egy, seluruh capaian tersebut merupakan keberhasilan kolektif seluruh masyarakat Lampung Selatan, bukan hasil kerja satu pihak saja. Bupati Egy menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan ke depan. Menurutnya, tugas ke depan adalah mempertahankan capaian yang ada, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, pangan, dan lingkungan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung untuk pertama kalinya berhasil meraih penghargaan dalam ajang penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional sejak penilaian digelar pada tahun 2011. Hebatnya lagi, Pemprov Lampung menyabet peringkat ketiga nasional pada PPD tahun ini. Pemprov Lampung beberapa kali masuk tahap akhir penilaian PPD, yakni pada tahun 2021, 2022, dan 2024. Konsistensi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat ketiga nasional pada PPD tahun 2025. Penghargaan pembangunan daerah tahun 2025 diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada kegiatan knowledge sharing praktik baik pembangunan di kantor Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Jakarta, Senin kemarin. Penghargaan PPD merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi pembangunan daerah, serta mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Marindo Kurniawan menegaskan capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, inovatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator pembangunan turut memperkuat penilaian tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan tren yang stabil seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah. Pada saat yang sama, angka kemiskinan juga terus menurun melalui kebijakan pembangunan yang semakin inklusif dan menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah. Salah satu faktor kunci keberhasilan tersebut adalah program Desaku Maju yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam paparan penilaian PPD tahap 2, program ini dinilai sebagai inovasi sistem ekonomi desa yang bertujuan memperkuat perekonomian, perdesaan, melalui pengembangan potensi lokal, peningkatan nilai tambah produk desa, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat,
serta pemanfaatan teknologi digitalisasi dan pariwisata. Program Desaku Maju juga berfungsi sebagai wadah promosi dan pemasaran produk unggulan desa, penguatan jejaring pelaku usaha lokal, serta peningkatan daya saing ekonomi desa melalui berbagai kegiatan berbasis potensi budaya, ekonomi kreatif, dan kearifan lokal. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kualitas pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Kedepan, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kinerja pembangunan agar mampu meraih peringkat terbaik pada ajang penghargaan pembangunan daerah. Sejalan dengan visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, PT Perkebunan Nusantara I bersama Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara telah menyelesaikan perundingan perjanjian kerja bersama untuk periode 2026-2027. Perundingan yang berlangsung di Semarang melalui beberapa sesi diskusi konstruktif itu berjalan sukses dengan menghasilkan suatu kesepakatan yang sama-sama bersinergi, sejalan, selaras dengan tetap mengedepankan tujuan perusahaan dan moto SPBUN, yakni perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Kegiatan perundingan yang dilaksanakan tanggal 9 hingga 12 Desember 2025 lalu dihadiri lengkap oleh tim perundingan dari SPBUN PTPN 1 dan manajemen. Selain itu, turut hadir juga pada saat pembukaan Direktur SDM dan Teknologi Informasi Siswi Penny, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Doni Peganda Maharja, Direktur Hubungan Kelembagaan Tio Handoko, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Asmanuddin Sinaga, Sekretaris Jenderal FSBUN Galif Fasisal Riza, Ketua Umum SPBUN PTPN 1 Arman Syah, dan Sekretaris Jenderal SPBUN PTPN 1 Yohanes P. Siagian. Serangkaian agenda sidang perundingan yang berlangsung penuh dinamika tersebut dipimpin oleh Tuhu Bangun, Region Head PTPN 1 Regional 7 yang dipilih oleh Forum. Tuhu mengatakan PKB yang telah disetujui akan segera disahkan untuk kemudian menjadi landasan baik oleh manajemen PTPN 1 maupun SPBUN dalam memutuskan ketentuan perusahaan, terutama yang terkaitan hubungan industrial. Tuhu menyebut perundingan ini merupakan sejarah bagi PTPN 1 pasca penggabungan. Dan keberhasilan perundingan ini menjadi landasan kuat bagi PTPN 1 untuk mempertahankan kinerja prima dengan memperhatikan hak-hak normatif bagi seluruh karyawan perusahaan. Direktur SDM dan TI Siswi Penny menyampaikan PKB ini merupakan instrumen penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kompetitif. Mencermati poin-poin krusial dalam PKB 2026, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PTPN 1, Doni Peganda Maharja, menyebut PKB telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan finansial perusahaan. Ketua Umum SPBUN PTPN 1 Arman Syah menambahkan seluruh tim perundingan ini, baik dari manajemen ataupun dari unsur SPBUN PTPN 1, sangat mengedepankan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak menyampingkan kondisi dan kemampuan perusahaan. Semua yang berperan dalam perundingan ini ingin membawa perusahaan tumbuh berkembang berkelanjutan. Dengan rampungnya perundingan ini, kedua belah pihak akan segera melanjutkan proses penandatanganan resmi dan sosialisasi menyeluruh pada seluruh karyawan lingkungan PTPN 1 sebagai wujud pemberlakuan PKB periode 2026 hingga 2027. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Karinca Reja Pahlevi, juga mengambil bagian menyikapi polemik rencana alih fungsi Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Reja atas pendapat jika sebagian dari TNWK dialihfungsikan sebagai hutan karbon. Alasannya TNWK merupakan kawasan konservasi satwa liar yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai warisan dunia. Reza, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil Lampung Timur ini, menyampaikan bahwa TNWK merupakan kawasan konservasi satwa liar yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai warisan dunia.
Karena itu, setiap rencana perubahan pengelolaan kawasan harus dilakukan secara hati-hati dan melalui kajian yang menyeluruh. Menurutnya, tujuan pemerintah terkait hutan karbon sangat positif. Meski diakui tujuan tersebut sangat baik, menurut Garinca, sebaiknya lokasi jangan di Taman Nasional Waikambas. Dia menilai TNWK sebagai lokasi hutan karbon masih perlu dipertimbangkan kembali. Apalagi masih banyak kawasan hutan lain di Provinsi Lampung yang lebih tepat untuk dilakukan reboisasi. Garinca menyadari kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kerusakan hutan yang sedang dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Menurutnya, rusakan fungsi hutan sebagai cadangan air dan penyangga ekosistem telah memicu berbagai bencana alam. Ia juga mengingatkan potensi dampak terhadap ekosistem satwa liar apabila terjadi perubahan pengelolaan kawasan di TNWK. Pasalnya, Taman Nasional tersebut tidak hanya menjadi habitat gajah Sumatera, tetapi juga berbagai satwa dilindungi lainnya. Meski demikian, Garinca menilai masih terdapat kemungkinan sisi positif dari wacana tersebut, terutama terkait konflik satwa dan manusia di wilayah penyangga. Ya, pada prinsipnya bahwa program pemerintah melalui mungkin Kementerian Kehutanan mendorong untuk penggunaan hutan-hutan yang mengalami deforestation dengan programnya hutan karbon ini kita sangat setuju sekali, tepat sekali. Dimana kan seperti kita ketahui kan hutan Indonesia ini kan mengalami deforestation yang cukup sangat parah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini karena memang izin konsesi hutan yang dilakukan pemerintah. Maka salah satu cara pemerintah untuk memperluas kembali hutan sebagai cadangan karbon dan juga menciptakan oksigen untuk bumi ini, untuk manusia, ditambah juga untuk cadangan air, cadangan habati yang ada di hutan, dan juga untuk pemanasan global yang mungkin saat ini efek rumah kaca itu luar biasa, maka kita setuju dan sependapat untuk program tersebut. Cuma kalau konteks dilakukan di Waikambas, saya rasa kurang tepat karena memang kan Waikambas sudah ditempatkan sebagai warisan dunia dari UNESCO bahwa itu adalah konservasi gajah, di mana gajah kan seperti kita pahami dari tahun ke tahun kan banyak melakukan orang-orang jahat yang ngambil yang bunuh gajah, ngambil gadingnya. Nah, ini sebab salah satu kan sini kan untuk melindungi gajah, untuk mengembangbiakan gajah, ya setoknya bagusnya ya di tempat hutan yang mengalami deforestation, jangan yang di TNWK tempat balai konservasi gajah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Elvi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.